Iya, Tante, Kak. tante, Ya, ya. kenapa kesetanan gitu? Gara-gara baca Kenapa Bible, Kak. kesetanan? Gara-gara baca Oh, Bible. bukan karena bebel. Emang kakaknya kayak Kau setan. nanya, aku keras kayak gini habis baca Bible, kau tanya, aku jawab Tante, nggak percaya kau. tante, Aneh kalau kau tante tanya Rita, orang jawab nggak percaya, ngapain kau bukan tanya aku? kesetanan, bukan kesetanan. Gara-gara baca Bible ini. Tante, Gara-gara tante. baca kitab Yeskiel 23 nomor Iya, iya, 20. iya. Oke, oke. Tante, Dia bersundal dengan laki-laki Asyur yang tante, kelaminnya sebesar punya keledai. Ah, apa nggak kesetanan aku, tante. Kak? Birahi aku. Lihat Muhammad dongeng. lebih mengajarkan dongeng. Ah, mana datanya coba? Yang mana datanya mana? Baca Al-Quran. Kau yang menuduh, aku pula yang kau suruh buktikan. Adalah kerjaan orang Kristen ini dia yang masa aku kau suruh untuk membuktikan Al-Quranku dongeng. Ada, makanya kau gilanya jangan sungguh-sungguh, Bang. Mentang-mentang kau makan babi yang pernah kesurupan setan gara-gara Yesus, kau jadi kesetanan dan kebabi-babian di sini, Bang. Mari kita bersifat kemanusiaan. Jangan 100% babi, 100% manusia, Bang. Cukup aja Tuhanmu yang 100% Tuhan, 100% manusia, Bang. Sama sekali. Etika mana? Aku ngikutin Yesus kok. Yesus kayak gini kalau ngomong. Kata Yesus, bodoh kali kalian, kata Yesus. Kata Yesus, perempuan di luar Yahudi anjing. Yesus yang bilang. Aku ngikutin Yesus. Aku pengikut Yesus. Diam dulu ya. Jadi di sini karena aku ke Bible-Biblean, jadi kadang karakterku itu kayak Yesus, suka marah, ngacak-ngacak orang jualan. Yesus itu ngatain Nggak orang ada bodoh. Yesus begitu, Kak. Ada, ini Yesus bilang ini nih, bodoh kali kalian, kata Yesus. Nih, Yesus bilang gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelogat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirfa, Bang Faruk, dan pelogat Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Manusia yang diberi kuasa memberikan izin masuk surga, sehingga dia salah seorang yang sangat-sangat kuasa, salah seorang Tuhan. Bang Faruk ini kepala security, teman-teman ya. Dia memberi izin kepada anak buahnya, tolong kalian izinkan kalau yang masuk pakai kartu bed nanti ya. Sama lah kayak Bang Faruk ini. Dia berkuasa di dunia. Nah, sama kayak Bang Faruk berarti. Surga disebut dengan Tuhan yang sangat. Ya, sama kayak Bang Faruk berarti. Sama kayak Bang Faruk. Orang-orang yang berkuasa di surga disebut Tungki nih Profesor. Bang Mumasa, Pak Profesor, berarti sama kayak Bang Faruk ya, setara lah ya. Iya, kalau Pak Faruk misalnya wilayahnya adalah
wilayahnya cuma Perumnas, jadi Yesus itu wilayahnya surga. Setara lah Bang Faruk. Nah, jadi setiap pejabat surga itu adalah pimpinan atau Ya, kita dengar dulu Dinda Gumasa. Tetapi tidak Kita bagi dengar teroris. dulu. Kita dengar dulu tanggapan dari Dinda Jimmy. Dinda Jimmy, apa kamu sepakat Yesus itu setara dengan saya? Seperti yang dikatakan Gumasa tadi. Dari mana jalan yang Faruk? Tapi Gumasa ini Separat dengan Tuhan Yesus. Kalau si Faruk dia Satpam Perumnas, ya kan? Ya. Nah, jadi Oh, Yesus Yesus? itu dialah satu-satunya manusia yang memberikan izin masuk surga. Tidak Oke, boleh berarti Allah masuk surga, tidak boleh Muhammad masuk surga. Oke, gini Dinda Gumasa. Kalau aku kan kapasitasku hanya memberikan masuk orang di dalam perumahan, kan gitu. Yesus kapasitas dia memberikan masuk orang ke dalam surga. Tapi kan tugas kami pada dasarnya kan sama, memberikan izin orang masuk gitu kan. Artinya di situ Yesus itu sangat-sangat kuasa. Termasuk Ya sama, Bang kuasa. Faruk juga sama juga. Ya, Bang Faruk tapi dia sangat-sangat kuasa. juga memberikan Artinya masuk orang wilayah masuk dalam kerjanya perumahan. super luas. Karena Oke, Yesus jadi yang memberi selesai orang Oke, Bang Faruk kan punya satu-satunya pimpinan. memberi izin masuk surga, maka dia Ya. selesai orang yang sangat-sangat kuasa. Iya, Bang Faruk kan punya pimpinan. Kalau Yesus ketika dia mengizinkan orang masuk surga punya pimpinan nggak dia? Yesus punya pimpinan, yaitu punya Tuhan atau punya pimpinan, yaitu Bapaknya, Oh, Yesus punya Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Yahweh. Yahweh. Gimana Dinda Jimmy? Sepakat? Jadi Yesus Sepakat? Tunggu dulu di Gumasa. Dinda Jimmy sepakat? Sabarlah Prof, ini ada jemaatmu yang mau kok Iya. tarik ini ke denommu. Jimmy sepakat Jimmy. Yesus punya Tuhan. Tuhannya namanya Yahweh. Sepakat? Yesus punya Tuhan. Lebih Diam tepatnya dulu kau Dinda Gumasa. lebih tepatnya Allah Bapa memiliki firman itulah Tuhan Yesus. Yesus bukan punya Tuhan Yesus, katanya. Tuhan. Dinda Jimmy dengar nggak tadi Gumasa Yesus kan adalah bilang? firman Allah Bapa. Nggak, Anda sekarang putuskan Gumasa benar apa salah? Mungkin lebih Yesus yang tepatnya pimpinanku Yesus juga adalah punya firman Bapa. pimpinan. Ah, Yesus yang Tuhan Jatuh juga dulu. punya Tuhan. Mana sini? Mana Unirifa? Jatuh, kurasa nge-lag dia. Yang saya tanyakan gini Dinda Jimmy, Gumasa kan mengatakan Yesus itu bertuhan. Tuhannya Yesus itu adalah Yahweh gitu loh. Apakah Anda sepakat Iya. dengan statementnya dia? Yesus Diam pimpinan dulu juga, dia Gumasa, punya ya Allah pimpinan. Gumasa, diam dulu. Gimana Jimmy? Ya. Apakah Anda sepakat dengan narasinya Gumasa? Tuhan Yesus itu adalah firman Bapa. Yang saya tanyakan, apakah Anda sepakat ketika Gumasa mengatakan Yesus itu bertuhan dan Tuhannya Yesus itu Kenapa adalah kau harus Yahweh? tanya dia sepakat? Karena kalian sama-sama Kristen. Beda. Biarpun sama-sama Kristen, dia sama-sama beda. Oh, Yesus beda. yang pimpinanku juga punya pimpinan. Yesus yang Tuhanku juga punya Tuhan. Tuhan Oh. punya pimpinan. Yesus yang Tuhanmu juga punya Tuhan gitu. Ya, Yesus Oke, yang berarti pimpinanku juga punya pimpinan. Intinya gini Gumasa, Tuhanmu lebih dari satu gitu kan Gumasa? Iya, semua Nah. pejabat surga lah pimpinanku atau Tuhanku atau Iya. Tuhanku. Iya. Kalau Adinda Jimmy, Tuhannya lebih dari satu enggak? Sebenarnya sepahamnya dengan Mas Gumasa, cuman konsep penyampaian pun berbeda. Iya, sepakatnya gimana? Sebenarnya satu. Ya kalau Yesus itu Tuhan gitu. Iya, adakah Tuhan lain selain Yesus? Yesus Tuhan hanya Allah bagi Bapa. Kristen. Yesus Allah pimpinan Bapa. hanya bagi Kristen. Ya diam dulu Gumasa. Allah Bapa, Tuhan juga Allah Bapa. Allah Bapa itu sang pencipta, Iya. sumber. Allah Bapa sang pencipta dan sang sumber ini, apakah Tuhan juga? Iya, salah satu pimpinan. Gigi ini ku tanya Gumasa, itu ku telepon mamamu ya. Iya, Betul, karena pasti otak dia Tuhan bertanya. Tuhan itu beda. Tuhan artinya pimpinan. Iya, sendiri yang ku tanya Gumasa. Gantian dulu, nanti ku telepon mamamu, tengoklah. Oke Jimmy. Mending aku nih. Kenapa? Ya. Oke. Jadi setiap orang yang memahami Tuhan itu
pimpinan tersesat. Halo, Namboru. Tuhan artinya pimpinan. Udahlah Namboru, nggak tahan lagi aku Namboru. Jadi Udah nggak tahan lagi setiap aku, makhluk Namboru. waras akan mengakui ada banyak. Namboru, jemputlah si Gumasa ini Namboru, udah terberak-berak di Komal. Jemput aja lah Namboru, masukkan ini ke rumah Namboru. Ada banyak pimpinannya. Jemputlah si Gumasa ini Namboru. Setiap Ya, makhluk waras, terberak dia di sini udah. setiap makhluk waras. Kencing celana lagi dia di sini. Hah? Oh, rupanya Uni si Gumasa waktu kecil pernah dilangkahi babi. Pantas Namboru nggak nyambung nih Namboru. Jadi Yahweh Sang Maha Pencipta adalah pimpinan tertinggi, tertinggi bagi kami. Dengar, Namboru dengar. Yahweh Suara Sang si Maha Gumasa ini Namboru. Pencipta Dengar, Namboru. dialah Tuhan tertinggi atau pimpinan tertinggi bagi. Jadi waktu dia dilangkahi itu apanya yang kena? Hah? Oh, jidatnya Uni. Pantas dia pada ngambuk. Udah pulang kau masak. Udah cari mamamu pulang kau pulang. Pening. Oke, Dinda Jimmy, Lompatannya pelan-pelan aja kita gagal Dinda ya. lagi. Dinda Jimmy Lompatannya kita pelan-pelan gagal. aja ya. Yesus ini kan ternyata bertuhan. Tuhannya Yesus itu adalah Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang sang sumber, betul? Iya benar. Oke, maka kamu menyembah kepada Tuhan yang mana nih? Kamu menyembahnya Pada Tuhan- Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Iya. Gini loh Bang Faruk. Gimana Gini, coba Dinda? gini Bang Faruk. Iya, gimana? Allah Bapa adalah firman. Firman itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu bukannya ada Tuhan lagi gitu. Yesus itu Tuhan gitu. Oke, sudah. Iya. Oke. Silakan. Adakah Tuhan lain selain Yesus dalam imanmu? Yesus sendiri Tuhan. Oke, yang saya tanyakan Dinda, adakah Tuhan lain selain Yesus dalam imanmu? Maksudnya ini merujuk kemana? Oke, sekarang saya tanya, apakah kamu yakin? Ya, apakah kamu yakin Yesus itu Tuhan? Ya, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Setiap itu manusia. Iya, Tuhan itu Esa bukan? Tuhan Esa. Esa, karena Esa berarti Tuhan itu tunggal ya, tidak ada Tuhan lain gitu loh. Sekarang saya tanya, apakah kamu yakin tidak ada Tuhan lain selain Yesus dalam imanmu? Labil dia teman. Bingung dia. Kalau aku bilang nggak ada, sedih kali aku cuma punya Tuhan satu. Kalau bisa punya tiga, kenapa satu? Katanya. Jimmy. Tiga itu Bang Faruk, kepribadian satu. Makanya saya tanya, jika memang kamu yakin Tuhan itu Esa, yaitu Yesus, adakah Tuhan lain selain Yesus dalam imanmu? Teberak. Galau bang. Udah teberak. Oke, Uni mungkin ada pemaparan yang Uni sampaikan yang bisa memberikan pencerahan buat adik-adik Babang Faruk ini, silakan Uni. Ya, karena Bang Faruk orang Batak, aku mau membuka sejarah aja bagaimana masuknya penginjilan ke tanah Batak. Mungkin Bang Faruk kenal sama Nomensen ya. Tahu Bang Faruk Nomensen? Iya, dulu waktu kecil aku sering ke tubuhnya itu, ke kuburnya. Nah, jadi Nomensen ini di paradigma orang Batak, terkhusus orang Kristen Batak, itu adalah boleh sampai dikatakan sebagai orang yang dikultuskan, orang yang sangat dimuliakan, bahkan patungnya ada. Betul kan Bang Faruk, sebagai orang Sumatera Utara, saya nggak bohong ya? Ya betul. Nah, saya pernah ke sana itu. Jadi beberapa waktu lalu Bang Faruk, dulu orang-orang dari kalangan Bang Faruk tahu tidak, gereja HKBP itu ternyata adalah terusan dari RMG, Rheinische Mission Gesellschaft, salah satu organisasi penginjilan dari Jerman. Nah, ternyata Bang Faruk, fakta sejarah mengatakan
seorang dokter namanya Uli Kozok. Dia seorang pakar sejarah Sumatera Utara yang memang asli orang Jerman. Kemudian meneliti dokumen-dokumen RMG. Jadi kalau zaman dulu Bang Faruk, ternyata para penginjil ini yang diutus memang mereka terstruktur Bang. Ya memang mereka itu sejalan dengan penjajah. Mereka diutus ke negara-negara yang mereka ingin masukkan agama mereka. Mereka itu bekerja Bang di situ. Jadi mereka harus ada laporan kegiatan mereka. Mereka kirimlah lewat faksimil. Kalau zaman dulu tuh faksimil. Jadi ada kayak kertas tercetak gitu. Nah, dokumen ini ada di BMRG namanya. Nah, BMRG ini salah satu kayak kalau kita sekarang ini situs lah, situs dokumentasi surat-surat. Namanya BMRG, Berichte der Renaissance Mission Gesellschaft. Itu panjangnya. Nah, ternyata Bang Faruk, Dr. Uli Kozok ini, Bang Jimmy di mute dulu ya Bang ya. Dr. Uli Kozok ini bisa membuktikan berdasarkan pengakuan Sinomensen ini, ternyata dia kerjasama sama orang Batak dan ikut berperang ketika ada perang Batak Bang. Perang Toba. Abang tahu perang Toba? Tahu, Perang tahu. Toba. Nah, tahun 1878 ini kan terjadi perang Toba. Ternyata Sinomensen ikut berperang Bang. Masalahnya dia tidak berada di sisi Singamangaraja, tapi dia berlawanan sama pahlawan nasional kita. Karena dia berada di sisi penjajah Belanda, Bang. Fakta ini mungkin menyakitkan bagi orang-orang yang memuliakan Nommensen karena ibarat makan buah si malakama. Pertama, mau membela pahlawan nasional kah si Singamangaraja? Masalahnya si Singamangaraja berlawanan sama Nommensen. Nah, jadi kalau memang ada yang mengatakan bahwa agama Kristen sejalan dengan penjajah, itu betul, bahkan diakui oleh petinggi RMJ sendiri yang mengatakan bahwa memang diajarkan di seminari bahwa memang penting penjajahan itu untuk sekaligus misi penginjilan ini. Dan ini bukunya ada, teman-teman beli di Tokopedia, harganya murah sekali, ISBN-nya ada ya. Dan ISBN-nya ada nih, harganya murah. Beli di Tokopedia, judulnya adalah Utusan Damai di Kemelut Perang. Dan buku ini dikaji oleh tokoh-tokoh Batak dan orang Kristen sendiri dari gereja, termasuk salah satu di antara orang yang mengkaji buku ini, itu bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan gitu loh. Ada dua tokoh yang diundang sama Dr. Uli Kozok membahas bukunya untuk membantah. Ya, nah salah satu nama orang yang diajak untuk membahas buku ini adalah dibedah sama namanya Dr. J. Hutahuru sama Limantina Sihaloho, peneliti muda orang Kristen. Memang diakui susah untuk membantah. Jadi si Dr. J. Hutahuru ini ya karena terguncang lah dengan fakta data ini. Jadi dia bilang ada kemungkinan dokumen yang diambil oleh si Dr. Uli Kozok ini berubah, diedit. Maka dia minta data aslinya. Ketika Dr. Uli Kozok meminta orang Jerman untuk memberikan dokumen aslinya, maka Dr. Uli Kozok bisa menampilkan dokumen aslinya, teks aslinya di buku ini. Jadi sulit saudara kalau membantah fakta sejarah bahwa memang orang yang paling tinggi di gereja Huria Batak Protestan di Sumatera Utara yang dimuliakan oleh orang Kristen itu kolaborasi sama penjajah, bahkan ikut serta berperang dalam perang Toba. Ini fakta. Kenapa saya himbau ini untuk diketahui supaya orang Batak tahu kayak mana sejarah masuknya Kristen di tanah Batak. Dan Bang Faruk tahu tidak? Salah satu orang ateis atau beberapa orang yang memang skeptis terhadap agama, dialah yang menyarankan supaya tanah Batak itu diinjili karena mereka nggak mau Islam masuk ke tanah Batak. Itu alasannya. Dan ini di buku ini pun dijelaskan. Nah, jadi dalam halaman 21 yang saya tandai berwarna pink ini, kehadiran para zendeling di tanah Batak tidak disetujui oleh si Singamangaraja yang menggantikan ayahnya pada tahun 1867. Si Singamangaraja beranggapan kalau zending adalah wahana dan alat pemerintah untuk menguasai daerah Batak.
bahwa kekhawatiran Sisingamangaraja bukan tidak beralasan. Menjadi jelas ketika Batak Mission mengundang Gubernur Pantai Barat Sumatera Ariens menjelang Natal 1868. Pada kesempatan itu para misionaris menekankan kepada gubernur bahwa mereka akan menyambut baik aneksasi tanah Batak. Aneksasi artinya apa? Pencaplokan oleh Belanda tanah Batak tersebut. Jadi dulu Bang Faru, orang Belanda ini dia tidak mau mencaplok Aceh, kerajaan-kerajaan, karena mereka khawatir kalau semakin luas daerah jajahan mereka, makin banyak uang keluar untuk mengurusi daerah jajahan. Dan yang kedua sebenarnya ada di Al-Quran sebenarnya itu. Orang kafir itu diberikan rasa takut di hatinya melawan orang Islam. Dan mereka tahu kerajaan Pagaruyung, kerajaan Aceh itu orang Islam. Nah, bagaimana supaya Aceh hancur? Ya ada Senok Horgonye. Ada orang-orang yang mengaku-ngaku Islam tapi hancurkan dari dalam. Begitu cara menghancurkan orang Islam. David de et Impera. Nah, ternyata kawan-kawan kita Karesteng diskusi sama kita, banyak sekali ceritanya mengaku tersiksa, tertindas, teraniaya di Indonesia. Mengatakan bahwa agama Islam agama perang. Bingung saya logika berpikir kawan-kawan Kristen ini. Pertama, kalau bukan karena perintah di Al-Quran diizinkan kalian berperang melawan penjajah kalau kalian diperangi, kayak mana kalian bisa ketawa-ketawa gitu loh di Indonesia? Karena kalian sendiri diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Maka ketika umat Islam berteriak Allahu Akbar melawan penjajah, pada saat itu kalau kalian taat kepada Yesus, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, kalian nggak boleh ikut. Tapi ketika negara Indonesia menang bahagia, kalian ikut menikmati. Giliran kami nggak mau ngucapin Natal, bilang kami nggak toleransi. Kadang saya lihat mental-mentalnya saudara kita Kristen seperti Kristina Sembiring. Siapa Kristina apa? Kristina Ginting. Berkoar-koar di Jerman, yang mana Jerman itu sendiri adalah negara asal Kristen yang ideologi yang dia bawa. Apa yang bilang? Buku ini membuktikan bahwa salah dua di antara petinggi RMJ itu ideologinya rasis terbawa arus Martin Luther. Martin Luther itu rasis. Dalam buku Vom Sem Hampora itu membenci orang Yahudi, merasa superior. Begitu juga dengan orang-orang Jerman, kebanyakan pahamnya nasionalis dan rasisme, menganggap orang semakin hitam kulitnya semakin banyak dosanya. Van Hoden berkata seperti itu dalam buku yang saya baca ini. Jadi si Fabri Van Hoden adalah orang-orang yang memiliki sudut pandang bahwa semakin hitam kulit manusia, semakin berdosa dan rusak. Nah, jadi inilah ideologi yang dibawa ke Indonesia, ke Tanah Batak. Tiba-tiba ketika terjadi 3 tahun lalu pembakaran gereja di Mamasa, datanglah seorang pendeta bernama Pendeta Risuli Lubis yang sekarang kerjaannya ngobatin dari TikTok ini pakai sebutan nama Yesus. Ajaran iblis, ajaran setan. Ternyata yang ngebakar gereja di Mamasa orang Kristen sendiri. Baru-baru ini makam orang Kristen di Bantul, Yogyakarta dirusak OTK. Sibuklah mereka, betul Kristina Ginting, betul Kristina Ginting, mereka ngangguin kita, mereka nggak suka salib. Tahu-tahu ketangkoi polisoi, pelakunya orang Kristen. Entah apa-apalah yang kalian sebarkan di ruang publik ini. Giliran kalian menuduh, kalian itu rasis, kalian itu intoleran, teroris. Apa buktinya? Setengah bukti kalian nggak bisa tunjukkan. Kami buka data kolonialisme, doktrin interkaitera, asimilasi paksa di Kanada, penjajahan di Indonesia, bahkan perang Batak yang membakar rumah orang di Silindung itu pun terlibat rupanya penjelis kalian semua. Sungguh bodoh yang terlalu gila, jangan sungguh-sungguh. Kalau kalian mau minta keadilan kepada kami umat Islam, kurang adil apa? Hitung berapa gereja di Indonesia. Kalau gereja di Indonesia seperti yang terjadi di Spanyol, tidak dibenarkan agama selain Katolik misalnya, kalian boleh tuntut. Ini gereja di Batam tempatku tinggal dulu, berderet-deret nih denomnya cie, 2, 3, ampe masjid cie, gereja ampe. Bilang pula Indonesia nggak toleransi, gara-gara gereja kalian nggak layak dipakai, didirikan karena nggak jelas suratnya. Belum lagi sesama kalian saling adu-adu, berebut domba.
Giliran ada Abrozi mengaku-ngaku Islam meledakkan bom Bali karena dia adalah orang yang tidak paham Al-Quran. Kejadiannya dihitung kalau 1 berbanding 100 berbanding 1. Sibuk kalian bilang umat Islam yang teroris. Lupa kalian penembakan yang terjadi di luar negeri sana. Dan lupa kalian apa yang dilakukan oleh orang-orang atas nama Tuhan yang dilakukan berjamaah dan komunal. Hilang ingatan kalian. Lupa pelajaran sejarah. Maka kalau kalian ini orang Kristen membenarkan si Christina Ginting bahwa orang Islam membunuhi keluarga kalian, coba kalian tengok di Sumatera Utara itu mati-mati orang Kristen di situ dibuat orang Islam. Ayolah, belajarlah kritis. Jangan kerjaan kalian. Edis bilang Nabi Muhammad Raja Sek, ya lupa kalian kalau yang bergelar raja di atas segala raja itu Tuhan kalian tertulis di paha. Kita ini diajarkan menjadi 100% manusia, bukan kebabi-babian. Mentang-mentang kalian makan babi yang pernah kesurupan setan di zaman Yesus, kalian jadi kebabi-babian dan kesetanan. Bicara nggak pakai data, nunjuk-nunjuk kalau kami pakai data kami salah. Ya, itu kajian yang bisa kusampaikan bahwa buku ini membuktikan bahwa ideologi yang dibawa oleh orang-orang yang mengajarkan Kristen di lembaga misionaris itu salah satunya rasis. Mengutip ayat apa mereka? Gara-gara tertulis dalam kitab Kejadian, Nuh itu mabuk sampai telanjang, dikutuknya lah si Kan'an yang nggak tahu apa-apa jadi budak. Diikutilah pola orang Kristen, padahal kitab itu punya Yahudi. Kalian nyembah orang Yahudi, kok kalian pula yang merasa Yahudi rohani? Kan agak lain kalian nih. Gitu ya. Jadi saya menantang orang Kristen mendiskusikan 3 perkara depan saya. Ya, 3 perkara. Pertama, mari kita, kalau saya langsung perbandingan, mari kita bandingkan kontribusi ajaran agama kita buat peradaban. Mana ajaran yang Kristen yang merubah peradaban? Mari kita bandingkan kehidupan Umar Ibn Khattab dengan kehidupan Yesus. Apa gunanya buat Yerusalem? Mari kita bandingkan orang Kristen atau orang Islamkah yang menjadi hama peradaban sepanjang sejarah. Mari kita bahas menggunakan data yang komprehensif. Jangan menggunakan kebencian, karena fakta dan data tidak mengenal perasaan. Saya siap kalau kalian punya karya ilmiah bahwa ada ideologi Islam ini yang membunuhi sekian ribu orang Islam, orang Kristen hanya karena membawa-bawa Tuhan. Di mana kejadiannya? Mari kita bahas. Di Armenia. Di mana? Ayo kita bahas. Apa kronologis kejadian sehingga terjadi pembantaian itu? Begitu juga ketika kalian membahas data Kristen, asimilasi paksa di Kanada, pembunuhan suku aborigin, kehilangan orang-orang Indian. Kenapa mereka bisa hilang dan punah? Mari kita bahas. Itu yang namanya edukasi to public. Kalau ditanya bom Bali siapa? Lupa kau yang ngebom Hiroshima dan Nagasaki itu bersalib itu orangnya. Kau bahas bom Bali, ku jawab siapa? Abrozi, mengaku Islam dia. Pertanyaanku, apa motivasinya? Kau tahu nggak motivasinya? Kalau dia motivasinya karena mempelajari Al-Quran dan hadis, dalil mana yang dia bawa membenarkan bom Bali? Karena di Al-Quran izin berperang kalau diperangi. Membunuh satu orang itu sama seperti membunuh seluruh manusia. Kalau seandainya aku yang bilang agama Kristen agama yang sangat jahat, aku bisa tunjukkan dalil. Pertama, bunuhlah orang yang tidak pernah menyembah ke Tuhan itu dibuat oleh Tuhanmu di Perjanjian Lama. Oh, itu kan sudah batal. Oke, perjanjian baru. Apa kata Yesus? Lebih baik para penyesat itu diletakkan batu kilang lalu ditenggelamkan. Maka itu yang dilakukan oleh John Calvin, petinggi gereja reformasi, ketika ada anak baptis yang berbeda keyakinan dengan mereka pada sama-sama karesteng. Nggak pernah kalian tahu pembakaran Icabod, pembakaran orang-orang yang dibunuhi oleh John Calvin? Tahu kalian John Calvin? Kristen nggak tahu pula John Calvin. Tahu kalian Hitler itu terpengaruh perkataan Martin Luther membunuhi orang Yahudi? Nah, ayat apa yang digunakan Ambrozi itu untuk membom gereja? Coba bawa ke sini, biar Bunda selidiki dulu, biar sadar Bunda kalau Islam ini bukan agama baik. Naik ke sini, ngobrol sama Bunda, ya. Jangan tungkian di bawah itu, menyebut pembom cuma sebiji. Dari zaman purbakala sampai sekarang, sebiji yang kalian bahas, 2 biji yang kalian bahas, lupa kalian kenyataan. Berbiji-biji kelakuan orang Kristen merusak peradaban. Zaman dulu tidak boleh ada yang baca Al-Quran di Eropa.
Tidak boleh ada yang pintar dihabisi seperti yang dilakukan oleh patriark gereja kalian kepada Hipatia, dituduh penyihir gara-gara dia pintar. Gara-gara dia bisa merubah menjadi alkimia, atau kalian alkemis, merubah suatu zat tertentu ke satu lain, dituduh penyihir. Kalau Tuhan kalian kan merubah air jadi anggur, bukan karena dia belajar kimia, kan mukjizat. Kalau zaman dulu para ahli itu merubah sesuatu ke sesuatu karena dia belajar alkimia, dibunuh sama patriark gereja kalian. Saya punya karya ilmiahnya, punya datanya, gak bisa kalian lari. Kalian bicara dasarnya apa? Kalian bilang umat Islam membunuhi kalian, mati kalian di sini. Coba Jimmy, ada nggak satu keluargamu yang mati dibantai orang Islam, Bang Jimmy? Coba dijawab Bang Jimmy. Silakan Bang Jimmy. Nggak ada, ya. Jadi terkadang kenapa orang Kristen harus menghembuskan, mengutip Bombali terus? Karena nggak ada lagi kasus lain. Nggak ada, susah cari kasus kejahatan orang Islam. Susah mencari kasus kejahatan orang Islam secara komunal. Susah. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan ajaran Kristen, itu bukan lagi oknum. Kayak mana oknum 600 tahun berjamaah dilakukan oleh lembaga gereja. Mau ngatakan itu oknum? Janganlah kalian bodoh-bodohi. Ya. Jadi ayo, kalau mau diskusi sama saya, itu minimal pakai data. Kalau nggak pakai data, mending kalian makan dedak saja, belajar. Ya, silakan. Yang Kristen bertanya saja sama saya. Kalau nggak punya ilmu, bertanya saja. Mari kita buka-buka aib di sini ya. Mari kita buka-buka aib, atau kita di sini ngapain? Kita di sini edukasi publik, bukan membodoh-bodohi kita. Boleh melanggar undang-undang itu. Silakan. Siapa yang mau bicara ini? Bang Faruk, silakan Bang Faruk. Kalau dia mereka semua mungkin terpesona mereka karena aku menguasai sejarah yang telah aku baca di buku Dr. Uli Koso ini. Silakan. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Elia. Begini, saya luruskan dulu tentang sejarah Batak ya. Saya orang Batak dan Pakai data saya ya. jelaskan. Pakai data. Ya, dalam buku apa dalam yang Batak. dibaca? Oke. No. Buku apa yang kau baca, Bang? Ini sejarah bisa di Sejarah itu ada bukunya, ada sejarawannya. Sejarawannya siapa? Tahu Sejarawan. Oh, aku tahu Perang Padri itu. Aku udah baca ceritanya. Sejarawannya siapa? Perang Padri. Dengar dari pertama. dengar Buku dulu. apa yang kau baca? Sejarawannya siapa? Perang Padri terjadi tahun 1000. Buku, aku tahu Perang Padri. Aku orang Minang. Kau pikir aku bodoh? Buku orang Batak aja aku baca. Ya udah, siapa sejarawan yang kau maksud? Sejarah Sejarawannya siapa? Aduh, jangan makan dedak di hadapanku. Iya, saya sebutkan. Iya, siapa? Siapa? Potong-potong kasih saya ngomong. Oke. Peristiwa tahun 1000 sebelum Aku tanya siapa sejarawannya, banyak pula cerita kau. Sejarawannya siapa? Sejarawannya siapa? Sejarawannya, aku tanya dulu. Sejarawannya siapa? Bukunya apa yang mau kau jelaskan? Sejarawannya nenek moyang kami. Nenek moyang kau siapa namanya? Nenek moyangku seorang pelaut. Sejak kapan nenek moyang kau jadi sejarawan? Makanya dengar. Siapa nama nenek moyangmu? Biar ku cek di sekolah dulu. Kau dengar Nenek, data nenek moyang kau pergi ke sesama orang Batak, data nenek moyang yang kau bawa. Nenek moyangku lah tukang ini. Tahu kau, nenek moyangku pedagang, nggak perlu ku bangga. Nenek moyang kau sejarawan. Data nenek moyang yang dibawanya di hadapanku. Kau ngomong sama nenek moyangmu. Mahasiswi kau ajak bahas data nenek moyang. Ada ya kalian Kristen nih. Aku minta data sejarawannya. Nenek moyang kau bawa ke hadapanku. Apa urusannya aku dengan nenek moyangmu? Siapa nenek moyangmu? Hah? Siapa nenek moyangmu? Dadanya ini. Penting nenek moyangmu ku bahas. Kecuali nenek moyangmu itu sejarawan, sebutkan namanya, profesor of doktor apa gitu. Opungmu yang cerita. Opungku juga cerita Malin Kundang, tahu kau? Opungku bilang, "Dek, janganlah kau durhaka sama mamamu ya. Ada sejarah lu si Malin Kundang." Mau aku ceritakan itu jadi sejarah. Diludahi aku di kampus, tahu kau? Nenek moyang kau yang kau bawa di hadapanku. Yang ada-adanya lah kau. Woi, ya. Aduh, kenapa kalian makan dedak aja dia? Kalau di hadapanku, aku ini punya kriteria. Berhadapan denganku, tak akan kuizinkan kalau tidak membawa data. Karena data itu adalah
emas yang harus kita miliki di sini. Karena ceritanya suka-suka bapak moyang kalian ngomong, mentang-mentang nenek moyang kau, terus kau bilang nenek moyang kau betul. Nanti adu-adu nenek moyang kita. Kalau nenek moyangku bilang apa, nanti mau kau terima? Nggak usah bawa data nenek moyang. Ku minta data ilmiah. Kalau ini yang ngomong si Dr. Uli Kozo. Halo, umat-umatku. Halo. Ya. Apa kabar? Sehat. Kau batu penjuru yang dibuang tukang bangunan, gimana kabarmu? Sehat. Nah, lanjut terus. Apa mau kita lagi diperdebatkan membahas ini? sejarah Nomensen Sejarah yang apa? bekerja sama dengan penjajah untuk menganeksasi Selindung dan Toba, dan bahkan ikut sendiri para misionaris berperang pada waktu itu berada di sisi, dan mereka melawan Sisingamangaraja. Bagaimana pendapat kalian orang Kristen yang mengaku ajaran kasih tapi ajarannya tuh dibela penjajah dan bahkan membela penjajah? Kayak mana itu? Iya. Dia membawa agama apa membawa apa nih? Membawa agama lah, namanya RMG, Renice Mission Gesellschaft. RMG itu salah satu lembaga misionaris yang ada di Jerman, yang kemudian di dalamnya ada Van Horden, Fabri, Nomensen. Mereka dibawa, disuruh digaji untuk menginjili orang di Tanah Batak, dan mereka itu adalah orang-orang yang ternyata ikut berperang melawan Sisingamangaraja, dan bahkan mereka minta tolong sama Belanda. Bawa agama. Gimana itu pendapat kalian? Katanya kan kalian agama kasih, tapi agama kalian datang ke Indonesia bersama penjajah. Gimana? Bilang Allah Akbar di rupanya. Bunuh orang. Hah? Nggak ada dia bilang. Kalau kau bilang Allahu Akbar, kau nengok kata si Kores ya, pemain bokep itu kalau lagi main bokep, Yesus, oh no, Yesus, nama Tuhan kau yang dibawa. Mau aku bilang kalau Tuhan kau ngajarin bokep? Enggak kan? Nggak apa-apa. Janganlah bawa-bawa nama Allah. Enggak ada apa kaitannya sama Allahu Akbar. Dia Kalau kita bawa agama bicara apa enggak? di Kan saya tanya. Loh, bawa agama, namanya Orang kan aja membunuh RMG agama kok. sering kan. Allahu Akbar. Boom, bunuh diri. Siapa yang dibunuh pakai Allahu Akbar? Sebut namanya satu orang dulu, korbannya siapa itu? Coba. Namanya siapa korbannya? Banyak Sebut nama korban. lah. Ya satu lah, kalau banyak satu aja. Siapa namanya? Christopher kah? Yang bom bunuh diri apa mana Siapa? ini? Yang bom bunuh Yang diri apa mana? yang Suka-suka gebukin orang? kalau mau bom bunuh diri kayak mana-mana. Aku minta satu nama. Nurdin Kasusnya di M. Top. mana? Nurdin Ya, M. Top. Nurdin M. Top, Kak. Apa kata dia waktu membom? Ada videonya, dia bilang Allahu Akbar. Kata. Ya mana buktinya? Mana? videonya, Kak. Jangan-jangan dia bilang haleluya waktu itu. Nggak mungkin lah di Islam. Makanya bisa jadi haleluya. Ini Mana tunggu mamanya itu. tunjukkan videonya. Kalau Nurdin M. Top tidak bicara haleluya tapi Allahu Akbar, tunjuk videonya, ada videonya. Memang Coba. umat pura-pura buta ini. Aduh, lagi-lagi Pura-pura pemakan tuli. dedak kalau bicara nggak ada bawa bukti, nggak pernah bawa, menuduh aja kerjaannya, nggak peduli dia. Pura-pura, Kalau ya. dia bilang Nurdin M. Tok teriak Allahu Akbar ketika ngebom, mana videonya? Tunjukkan Udah sama Habib aku. Rizik, Habib Rizik. Mana Abi? Apa pula kau bawa Abi Riji kau? Aku Iya. bawa Nomensen. Apalah, aku turun dong, ada ilmu pemakan dedak. Kenapa orang Kristen SDM-nya kayak gini semua? Aku pikir ada isi kalian loh. Minimal kalian ngerti informasi dari orang-orang yang akademik. Aku nggak mau loh dunia ini dirusak oleh hama-hama peradaban yang bicara tak pakai data. Cuman kata orang aja, apalagi penyebaran kabar hoax sekarang ini gampang kali loh. Kau kayaknya tipe-tipe grup keluarga yang dapat info telah terjadi perubahan dari anak manusia menjadi monyet gara-gara melawan mamanya. Percaya kau kayaknya itu? Nggak perlu kau selidiki. Kami yang nggak boleh kayak gitu di Islam. Kami umat Islam ketika ada kabar dari orang fasik, walatu sodik, walatu kadzab. Apa? Kalau kami tak mampu menelaah, tawakuf, diam. Tapi kalau kami mampu selidiki. Kami loh umat Islam kayak gitu. Kalian Hak Nurdin M. Top membom pakai Allahu Akbar. Dari mana kau tahu ada di situ kau? Kau tengok rupanya si Nurdin M. Top membom itu. Ada kau tengok kau video kan pakai HP kau waktu itu Nokia. Kau bilang dia teriak Allahu Akbar. Jangan-jangan haleluya katanya waktu itu.
Kalau aku bilang, ada loh video orang lagi main berihi-ihi, dia bilang, oh yes, Jesus, oh God, oh so God, Yesus. Ada kata si Kores, aku nggak lihat ya, Kores yang bilang. Aku belum lihat. Mau ku minta sama si Kores, tolong carikan video kayak gitu, biar kita kasih bukti kalau orang bersundal itu teriakannya tuh Tuhannya yang dipanggil-panggil. Tapi ku pikir-pikir nggak boleh lihat kelamin orang, nggak boleh, dosa. Agak sulit membuktikan kayak gitu, ya kan? Kata si Kores. Oh Yesus katanya. Jadi kalau kalian bilang manggil nama Tuhan ketika berbuat sundal itu apa itu? Kalian bilang pula Allahu Akbar, der. Ayolah, jadilah 100% manusia di hadapan kami umat Islam, biar ada harga diri Tuhan kalian. Tuhan kalian sudah babak belur. Yang ngaku-ngaku pengikutnya babak belur secara data. Ngaku-ngaku dibunuhi orang Islam di sini. Kalian nggak sadar kalian itu mempermalukan Tuhan kalian loh. Turunlah ke Tuhan kalian. Mungkin minta maaf deh sama aku. Maaf Ripa, jemaatku memang umat Yeremia, begitu bodoh mereka. Mungkin kayak gitu ditampar kalian bolak-balik sama Yesus. Iya, harus itu. Aku marah loh. Yesus, kok kayak gini jemaatmu? Nggak ada satu pun yang jelas, aku bilang. Bicara, kalian bahas perang Paderi, ku tanya sejarawan mana yang mau kau bawa? Kau sebut nenek moyangku katanya. Nenek moyangku katanya. Nenek moyangnya data sejarah. Nenek moyang kita. Kau pikir ini warung tua, kau cerita-cerita. Nenek moyangku lebih bilang dulu, ini bukan warung tua. Ini ruang yang berusaha akademis. Karena 2000 mata memandang yang harus kita cerdaskan. Bertanggung jawab kita dengan omongan kita. Sebagai seorang akademisi, mahasiswi prodi akhir, Rifayah di Putri di Fakultas Unmu, saya tidak membenarkan di hadapan saya ada orang-orang yang mencoba membodoh-bodohi rakyat Indonesia, karena hak saya dalam undang-undang diatur untuk memerangi kebodohan dan mencerdaskan anak bangsa. Salah satunya apa? Bicara pakai data. Ya. Hak saya sebagai warga negara Indonesia memerangi kebodohan. Bagaimana caranya? Diberangus orang-orang bodoh, bukan badannya dibunuh, tidak. Tapi diajak mereka berpikir. Keras suara saya? Keras. Kenapa? Karena saya menghadapi orang-orang tua, bukan anak kecil lagi. Masa ngomong nenek moyangku di hadapan saya? Ada ya. Ya, Bang Jimmy silakan. Bang Jimmy silakan. Bang Jimmy silakan. Halo Bang Jimmy, nggak kedengaran suaranya. Bang Jimmy. Iya Uni. Ya, bahas tema kita Bang. Saya membawa 3 tema. Uni. Ya. Ini maksudnya kan Uni kan paham secara akademis. Maksudnya lawan bicara Uni juga seharusnya sesama akademis gitu loh. Iya Kalau Bang. kami Itu kan yang betul. seperti ini kan cuman dasar-dasarnya aja. Betul. Ini kan seakan-akan biar ada counter sesama pihak dari Kristen sama Islam gitu. Mantap, mantap. Bang, itulah yang ku Maksudnya- bilang Bang. Bang Jimmy dengar dulu. Ku bilang dari kemarin. Iya. Yang diskusi sama aku itu minimal ada kredibilitas. Kalau tidak seorang mahasiswa atau evangelis atau ahli sejarah misalnya, kalau enggak dia awam boleh sama aku diskusi asal punya data. Tapi kalau jemaat awam bertanya saja sama aku Bang. Udah aku bilang dari kemarin. Aku nggak mau merendahkan harga diri kalian yang nggak pernah belajar, nggak mau, aku kasihan aku. Generasi kita nonton 10 tahun akan datang, kok bodoh kali bapak-bapakku, kan kasihan aku. Ya kan? Bisa jadi ketika kalian dilihat 10 tahun akan datang, kebodohan kalian ditampilkan, kalian sudah pintar waktu itu. Aku ingin memanusiakan manusia, tapi kadang-kadang orang Kristen ini sungguh nekat, yang nyata. Udah nggak ada ilmu berhadapan sama Uni Rifa. Ajarilah kawan-kawan abang, bilang sama mereka, kalian kalau nggak berilmu jangan hadapi Uni Rifa, bilang. Suruh aja mereka tuh bertanya aja. Aku mau kok ditanya. Oke lah. Nanti kalau ada lagi kesempatan nanti siapa tahu nanti ada ya akademis yang mendalam agama Kristen, nanti jumpa saya dengan Uni. Masa Mantap. itu siapa itu? Apa itu nih? Bang Edis itu saudara bagus itu debat sama Uni. Oke, aku tanya, abang tahu nggak Edis itu pernah ngambil ilmu akademis di mana, Bang?
Nah, saya kurang tahu itu nih, soalnya kan dia lumayan mengerti Kalau lah. enggak, dari mana abang tahu kalau dia mengerti kekristenan? Apa parameter bahwa seseorang itu mengerti? Apakah karena dia bisa menghujat agama lain atau karena dia berilmu? Jadi saya pengen tahu nih, alasan abang mengatakan Edis itu berilmu apa gitu alasannya? Ya maksudnya kan Uni berdebat sama dia Bang, dengan gini baik bang, gitu. maaf bang, dalam Saran ranah saya, akademis bang, tidak ada kebenaran itu berdasarkan konsensus. Kalau ada 100 orang mengatakan si Bang Faruk benar, tapi dia tidak mengikuti kaidah ilmiah, itu tidak bisa. Karena ada 9 teori kebenaran bang, korespondensi, koherensi, pragmatif ya, atau performatif misalnya, pragmatis atau performatif. Ada beberapa 9 teori kebenaran itu. Ada kebenaran yang porsinya subjektif, ada yang objektif. Pertanyaanku, kalian mengatakan Edis hebat itu karena penontonnya 20K. Bang, kata Yesus bang, jangankan dalam kebenaran akademik, dalam kebenaran agama saja kata Yesus, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Justru Yesus bilang yang sedikit yang banyak. Jadi kalau karena Edis penontonnya 20K maka dia dikatakan benar, ini tidak sesuai dengan metodologi akademik. Jadi metodologi akademik itu kalau dia bisa dikatakan mumpuni, menguasai materi, mungkin dia adalah seorang yang memang sudah belajar. Contoh mahasiswa dia, atau dia seorang yang sudah lulus kemahasiswaannya pasca sarjananya, atau dia seorang siswi SMA yang meneliti, mengkaji, baru. Tapi kalau dia tidak pernah sekolah, hanya bermodalkan Nabi Muhammad Raja Sek, karena dia memiliki kekuatan 30 pria, giliran ditanya mana lebih kuat, Nabi kuat atau Tuhanmu, menceret nanah bang. Itu bukan parameter hebat dalam Islam. Karena banyak orang bodoh. Nabi Muhammad SAW sudah katakan, menjelang kiamat orang-orang bodoh itu lebih banyak daripada orang pintar. Karena Indonesia ini termasuk masyarakat yang paling malas membaca. Di Eropa Kristen ditinggalkan. Di Indonesia Edis banyak penonton. Kenapa? Karena memang karena minimnya literasi orang-orang Kristen di Indonesia, mereka mengharapkan bahwa Edis lah yang akan menghina agama Islam, karena Edis pertama ada di Amerika, lalu bisa bebas sebebasnya berbicara, termasuk memframing agama Islam. Saya sudah pernah berhadapan dengan Edis, bahkan berkali-kali. Edis itu dulu bang jadi samsak kami dulu. Kenapa? Karena dia nggak diakui oleh orang Kristen yang apologet. Dia tidak pernah diajak Sophie Katul, dia tidak pernah diajak Aderion, karena dia mengakui dulu Bible itu banyak berubah dan mengakui bahwa Yesus itu tidak bisa dikatakan Tuhan, tapi Tuhan. Videonya pun ada itu. Kami punya kok. Kami punya dokumentasi perdebatan kami dengan Edis. Ketika mengaku 9 tahun belajar Al-Quran, disuruh baca Al-Quran, an, itu depan huruf an. Jadi mengaku pintar itu belum tentu pintar bang. Pintar itu ada parameternya, kayak aku ya. Yang mengatakan aku pintar tapi orang bodoh itu bukan pujian. Dikatai pintar sama orang yang lebih bodoh daripada kita itu bukan pujian bang. Yang mengatakan saya pintar itu siapa? Rektor saya, kaprodi saya, kepala prodi saya, dosen pembimbing, Majelis Ulama Indonesia. Maka ketika mereka bertemu saya, mereka mengatakan kepala kaprodi kemarin ngajak saya ketemu, kita duduk di kafe. Masya Allah, Umi Rifa ternyata pintar. Bisa jadi pintar itu, karena yang menilai kepintaran saya itu ya orang pintar sendiri. Rektor saya terkejut, Masya Allah, apa yang Bunda sampaikan itu ternyata sejalan dengan Islam dan pintar. Wah, dibilang saya pintar. Saya diberikan penghargaan oleh MUI sampai saya dapat beasiswa di UMKLA. Gara-gara apa? Karena YouTube saya salah satu YouTube kristolog yang cukup membanggakan. Dapat beasiswa bang. Edis dapat apa? Dapat kolekte dari orang Kristen yang selama ini merasa tersakiti dengan diksi Bang Zuma Unirifa, merasa terpuaskan karena Edis mampu menghujat dan menyakiti hati kami. Gara-gara mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks. Ya, itu. Jadi apa alasan saya harus diskusi sama Edis? Orang saya naik ke Komadia aja 3 pertanyaan dia saya jawab. 1 pertanyaan saya nggak dijawab ketika saya bertanya, Edis, kalau memang Nabiku Raja Sek gara-gara dia punya 30 kekuatan pria, itu manusia 100% Tuhan yang berkelamin, kuat nggak kelaminnya? Nggak mampu jawab bang.
Sedih bang, saya berharap dapat jawaban akademik terkait tentang kekuatan Tuhan. Diturunkan saya bang. Udahlah diturunkan, tidak dapat kolekte pula saya di situ. Minimal udah dijadikan bahan olok-olok kami umat Islam, kasihlah paus satu, udah jadi konten orang Kristen. Haleluya. Si Lina yang ketawa-ketawa bang, Kristen di bawah haleluya. Padahal cuman bicara sungguh nekat, ketawa-ketawa sendiri. Orang Kristen haleluya, Yesus bekerja atasmu. Bang, kerjaan Tuhan kalian bikin orang ketawa-ketawa gitu. Bang, maaf. Inilah kenapa umat Islam itu harus cerdas, belajar supaya nggak dibodoh-bodohi orang kayak Edis. Dulu kenapa banyak Eropa itu bodoh di sana? Karena mereka nggak peduli, mereka tuh cuma percaya doktrin. Sementara umat Islam, salah satu ilmuwan Inggris, Adderall of Bath namanya. Abang cari aja. Adderall of Bath. Apa kata dia? Dia mengatakan dari master-master Arab dia belajar bagaimana cara memfungsikan akal. Bang, ilmuwan Inggris bang. Di Inggris bang sekarang ini orang sudah terbuka dengan Islam. Kenapa? Mereka mengadakan namanya dialog lintas agama di speaker corner. Bukan namanya speaker corner, terjadinya di taman mereka itu, apa lupa aku namanya itu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata kalau memang dengan ilmu, Islam yang akan diambil. Tapi kalau cuma dengan sungguh nekat, saudara, Kristen itu. Kalau cuma beraninya menuduh Nabi Muhammad pedofil, itu Kristen. Haleluya, Yesus bekerja atasmu karena kau mampu menuduh Muhammad itu pedofil. Tapi pas ditanya indikatornya apa Nabi Muhammad dikatakan pedofil? Karena dia menikahi Sayyidah Aisyah. Lupa kalau nenek moyang Tuhannya dinikahi umur 3 tahun. Lupa kalau mama Tuhannya dihamili Tuhan umur 12 tahun. Sungguh nekat yang nyata. Ya, jadi terkadang abangku, saya ini orang Islam. Kata Imam Syafi'i, sungguh zolim seorang manusia kalau dia merendahkan dirinya di hadapan orang yang tidak menghargainya. Gimana saya mau diskusi sama Edis? Orang kesempatan bicara saya nggak dikasih. Jadi kalau kalian bilang bahwa yang paling banyak itu yang benar, harusnya kalian ini tidak lagi menjadi Kristen. Kenapa? Kristen itu secara mayoritas itu terpecah. Katolik, Ortodok, nggak jadi, karena di dalam Kristen yang banyak itu terpecah-pecah, terkotak-kotakan jadi sedikit itu bang. Kalau kalian bilang agama yang lebih dulu yang benar, jadilah orang Hindu. Jadi parameter itu bang harus kita ikuti, jangan nggak konsisten. Punya parameter tapi nggak diikuti. Nah gitu. Jadi abangku Jimmy, kalaupun saya mau merendahkan diri saya untuk diskusi dengan Edis, bolehlah, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan, temanya adalah agama mana yang mengajarkan kebejatan dan pengikutnya banyak yang paling bejat secara sejarah. Nah itu. Kalau nggak bahas kita kitab suci mana yang nggak pantas dikatakan kitab suci. Tema yang langsung ekstrim aja lah. Tuhan mana yang nggak layak disembah. Nah itu. Ya mungkin begitu. Gini ini maksudnya kan, kayak kemarin kan debat Bang Zuma sama Bang Erika kan jumpa di tengah sama Superboy ya. Nah, Aduh, kan, sorry kan bang. enak. Jadi Bang Superboy itu, bentar. Superboy itu mengencingi semua agama dengan mengaku sebagai ateis. Artinya dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Allah bukan Tuhan. Lalu saya berada di komal orang yang mengatakan Tuhan tidak ada, berharap dia netral. Bang Zuma kemarin kalah gara-gara mengakui bahwa anak Maria Mesias. Padahal temanya adalah siapa Kristus yang dibangkitkan, siapa Kristus yang naik ke surga. Tiba-tiba Bang Zuma kalah karena jujur mengatakan anak Maria itu Mesias yang memang dari awal sudah diakui. Dikalahkan Bang Zuma gara-gara jujur bang. Terus abang bilang dia netral. Bang, memang Superboy siapa? Bikin komal sendiri, atur-atur sendiri, yang turun-turunkan sendiri. Dibilang netral. Abang tahu kapasitas Superboy, nama aslinya siapa bang? Katanya dia dosen loh bang. Di kampus mana dia ngajar? Metode kampus yang dia gunakan itu metode kampus apa? Oxford, Harvard. Saya tanya bang, Superboy ini orangnya kayak mana? Siapa dia? Minimal kayak saya lah, bisa dicari tahu namanya di PD Dikti bang.
Kalau dia membuat sebuah parameter metode ilmiah harus divalidasi sama ilmuwan lain, Bang. Jangan bikin sendiri terus mengatakan itu yang benar. Saya juga bisa bikin metode lah. Nanti orang Kristen juga bikin metode tafsiran mutar-mutar. Jadi kalau abang bilang saya krum Superboy, itu cuma memperkaya orang ateis, Bang. Banyak nanti yang kasih koin. Ujung-ujungnya apa? Jadi marketing agama. Saya butuh ilmu, bukan butuh koin, Bang. Sorry ya, Bang ya. Kalau saya harus masuk ke room Superboy, saya akan mau dengan syarat yang berlawanan dengan saya Superboy langsung. Judulnya adalah Tuhan itu eksis atau tidak. Ya. Kalau enggak saya nggak mau. Ngapain ngadapin edis di Superboy cuma nama-nambai kekayaan ateis yang bilang Yesus bukan Tuhan, Allah bukan Tuhan. Gini loh, nih maksudnya kan ada, maksudnya jumpa di tengah gitu loh. Boleh di Jumpa tengah roomnya sama Yahudi iblis. aja, di room Yahudi aja. Ada satu namanya room Chris Mary namanya. Kak Mary itu Kristen. Dia itu menggunakan metode kampus Oxford dalam dialektika. Dan saya bisa cross check apakah metode itu betul-betul digunakan di Oxford. Salah satu pengawas diskusinya adalah sarjana hukum bahkan dosen hukum bernama Bang Sven dan dia agamanya Kristen. Kalau abang mau, tolong abang abang sampaikan ke Edis. Saya tantang Edis membahas transmisi kitab suci atau apa alasan Yesus dikatakan membawa damai, atau apa alasan Kristen dikatakan agama kasih, atau dua arah, agama mana yang membawa damai, agama mana yang hama peradaban, Tuhan mana yang berguna, nabi Tuhan orang Kristen atau nabi umat Islam yang berguna buat peradaban. Ya, silakan tema-tema seperti itu. Kalau saya langsung ekstrim. Kalau enggak, agama mana yang mengajarkan kebencian atau agama mana yang mengajarkan kebejatan, itu aja. Atau agama mana yang datang dari iblis. Nah, mantap kan temanya? Tema-tema yang sangat ekstrim yang bikin birahinya kalian penghujat-penghujat itu senang. Ayo kita bahas. Saya mah siap-siap aja, Bang. Ya, nabi mana yang cabul? Mantap itu kan selalu kan kalian bahas kan. Nabi mana yang cabul? A, nabi orang Kristen, B, nabi orang Islam. Ayo kita bahas. Suka saya itu. Tolong ya, Bang ya, sampaikan 5 tema saya kepada Edis, Bang. Pertama adalah di room Kak Mary nanti kami akan membahas satu kitab mana yang suci. Kedua, ya, nabi mana yang cabul? Ya, nabi mana yang cabul? Karena saya bisa tunjukkan nabi orang Kristen semua cabul rata-rata. Ngambil bini orang lah, bergundi lah, ya, menipu lah. Nabi orang Kristen Hosea bersundal, bertelanjang bulat. Rata-rata nabi orang Kristen cabul semua. Ya, gitu. Kalau Nabi Muhammad mana data cabulnya coba? Indikator cabul apa? Definisi cabul apa? Kan enak diskusi kayak gitu. Ya Bang Jimmy ya, tolong Bang kalau Abang mampu nanti teman-teman Islam, tolong nanti kalau ada yang mau menyumbangkan uangnya supaya Bang Jimmy ini lebih semangat, tolonglah bantu. Aku lagi kemarin uangku ada. Aku lagi nggak ada uang karena insya Allah bentar lagi aku gajian ya, baru aku bisa. Kalau nggak, aku nggak mau berbohong Bang. Biasanya aku Bang kalau ada di rekeningku itu uang, misalnya ada 5 juta kan, aku biasanya gini Bang, barang siapa yang bisa memfasilitasi aku diskusi ilmiah dengan Edis, aku kasih 2 juta sekarang juga, biasanya gitu. Cuman sekarang nggak nyampe, belum nyampe karena aku habis bayar banyak hal kemarin ya. Nanti kalau udah gajian, Oke lah nih. Abang lah ya. Kalau ada orang Islam yang mau nanti kasih Abang ini uang 1 juta mungkin biar bisa dia fasilitasi aku sama Edis ya, kasih ke Edis ya Bang ya. Unirifa menantang Edis membahas nabi mana yang cabul, nabi umat Kristen atau nabi umat Islam ya. Oke lah, saya izin turun ya Uni. Ya. Makasih ya Uni ya. Sama-sama Bang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Saya tantang Edis membahas tema nabi mana yang cabul, nabi Kristen atau nabi umat Islam. Ya, itu saya temanya. Kalau tidak mampu, memang berat saudara-saudara. Apalagi kalau masih pegang kitab orang Yahudi. Kecuali kalian nggak pakai kitab Yahudi ya. Gitu. Jadi kalau bertemu dengan Unirifa ini, kita memanusiakan manusia. Kita tidak merendahkan sesama kita, oke? Oke, baik. Ada Tuminias Motetetu, Muslim non Muslim, brother, sister. Jangan ngopi dulu, Bang. Nabi yang meniduri anak balita, emang kurang ajar nabinya orang Kristen ini yang meniduri balita. Ishak itu ditidurinya Ribka umur 3 tahun. Emang ada ya kelakuan orang Kristen ya. Nabi kok cabul. Ishak itu nabi nggak? Bukan ya, bukan nabi ya. Tapi nenek moyang Tuhan kalian kan.
Nenek moyang Tuhan kalian itu berzina dengan menantu. Ya, siapa? Yehuda dengan Tamar. Basically pop hoba-hoba on the sky. Yang kedua ngambil bini orang, Daud. Yang ketiga itu meniduri balita, Ishak namanya. Ya, walaupun mereka itu bagi kami adalah orang-orang mulia. Dan lucunya lagi bapak bangsa yang dihormati kalian itu punya gundi namanya Abraham. Kok rata-rata nabi-nabi kalian cabul ya? Kalau mereka di agama kami nggak ada yang cabul karena mereka maksum semua itu, mulia semua itu. Dan mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Kenapa begitu? Kenapa kok orang Kristen nabinya cabul semua? Karena cuma Tuhannya yang baik. Tuhan baik, Tuhan baik. Kan nggak naik kok, ada di sini ya. Tapi udah dapat. Oh, nggak minta naik ya kakak ya, turun naik kakak ya. Halo Tumanisia Masohoy, Tumanisia Maseto, Tumanisia Moseto, sudah kali namamu bang. Ya, ayo kita bahas nabi mana yang cabul. Ya, nabi Kristen atau nabi umat Islam. Mari kita berdiskusi ilmiah menggunakan data-data yang komprehensif. Ya, jujur diskusi sama Nirifa. Jangan gila yang sungguh-sungguh di hadapan saya. Saya tidak butuh asumsi dari nenek moyang kalian, tapi butuh data-data literasi dari kitab kalian. Ya, diskusi sama saya enak. Saya menghargai lawan diskusi saya. Setidaknya saya memanusiakan manusia. Mari kita bahas nabi mana yang cabul. Nabi mana yang cabul? A. Nabinya umat Islam. B. Nabinya umat Kristen. Mari kita bahas pakai data kitab masing-masing. Halo Markolan. Halo Markolan. Markolan. Ya, Markolan. Hanya nabi di Kristen lah yang ngambil bini orang Tuhannya kasih. Tuhannya memberikan bini orang. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Daud adalah nabi dalam Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 28 sampai 30. Ternyata nabinya orang Kristen ini menurut catatan orang Kristen dan Yahudi dikasih bini orang. Aduh, ambil bini orang gak dibunuh Tuhan. Padahal dalam Imamat pasal 10 nomor 20, barang siapa yang berzina dengan istri orang, dia yang harus mati. Tiba-tiba mentang-mentang nabinya yang berzina, yang dibunuh adalah anak hasil zina, dibikin sakit selama seminggu. Itu bayi salah apa, saudara? Inilah yang namanya Tuhan menyelamatkan pezina dengan menumbalkan bayi. Ceritanya begitu, saudara. Yang kedua, ada satu nabi namanya Hosea, disuruh Tuhannya bersundal menghasilkan anak-anak sundal, saudara. Di Hosea pasal 1 nomor 2. Kemudian Nabi Yesaya, saudara, dalam Yesaya pasal 20 nomor 3 disuruh telanjang, saudara, 3 tahun lamanya. Apa nggak masuk angin itu? Cabul nggak itu? Cabul. Ya. Kemudian saudara, keturunan nenek moyang Tuhannya orang Kristen rata-rata cabul. Yehuda sikidi papap sama Tamar, tapi nggak tahu kalau itu Tamar. Apa waktu lagi tutup muka dia? Tiba-tiba si Yehuda mengatakan ingin membakar Tamar karena bersundal. Tahu-tahu burung dia yang masuk ke vagina Tamar sampai punya anak, sampai menjadi ketuhannya, nenek moyang Tuhan. Nuduh-nuduh Nabi Muhammad meniduri mantu. Tahu-tahu nenek moyang Tuhannya niduri mantu Yehuda. Kumaha eta Kristen. Kenapa ketika kalian menuduh agama Islam lalu ketampol sendiri di kitab kalian? Kawan-kawan Kristen, siapa tokoh-tokoh yang kalian muliakan? Siapa? Yehuda niduri mantu, Daud ngambil bini orang, Hosea bersundal, Abraham punya gundik, bahkan dituduh berzina. Nauzubillahi min zalik. Dan ini tidak diimani dalam iman Islam, karena Abraham alaihissalam, Daud alaihissalam, Yakub alaihissalam, Isa al-Masih putra Maryam tak sekeji itu, kata Allah. Mereka maksum. Allah mengatakan mereka orang pilihan. Daud saja mampu puasa sehari, berbuka sehari, puasa sehari. Kok kalian bilang pula nggak tahan lihat bini orang? Percaya kalian itu dengan apa yang dibuat dalam kitab Yahudi? Percaya kalian ketika Nabi Nuh telanjang bulat, zakarnya kelihatan lalu dikutukkan yang nggak tahu apa-apa itu, dan Tuhan benarkan itu? Kayak mana lah kalian ini? Percaya kalian gara-gara Yerusalem itu bersundal lalu Tuhan suruh si Yosef punya anak-anak sundal? Apa ini? Percaya kalian Tuhan menyuruh Yesaya telanjang bulat itu 3 tahun? Apa nggak masuk angin dia? Kalian kalau membahas Nabi cabul, blunder kalian, sudah blunder. Malu kalian nanti. Ya, segereja kalian malu.
Ya, jadi begitu. Berhadapan dengan saya pakai literasi, ya, bukan pakai apa? Bukan asumsi nenek moyang. Cerita sejarah Tanah Batak bawa asumsi nenek moyang. Saya pakai buku Dr. Uli Kozok, pakai dokumen asli. Kalian pakai asumsi nenek moyang. Ya, ada lagunya tuh. Ya, halo. Iya, Bang. Dari tadi saya lihat kakak cerita dongeng terus, mana buktinya? Dongeng, Bang. Dongeng itu adanya di Bible, Bang. Setidaknya begitulah menurut lembaga alkitabiasabda.org, bahwa yang punya dongeng itu, yang ngajarkan dongeng pertama Paulus, yang kedua adalah tulisan di kitab kalian. Nah, kalau bicaranya kayak saya, Bang. Abang bilang Al-Quran dongeng, perkataan saya dongeng, tapi nggak bisa tunjukkan data. Setidaknya kayak saya belajar ya, Bang, ya. Belajar jadi manusia, Bang. Manusia itu berpikir, Bang. Bukan cuma makan, tidur, melahirkan anak, terus mati. Enggak, itu sama aja kayak binatang, kayak babi. Jangan ke babi-babian di depan saya, ya. Yang pertama, Abang lihat dalam Hakim-Hakim pasal 9 nomor 7. Makna dongengan itu terang sekali. Ini dongeng, Bang. Makna dongengan itu terang sekali. Bahkan ini dikatakan dongeng, Bang. Dongeng, Bang. Deodo, ngeng, deodo, ngeng. Ya, ini menurut sekolah kalian. Sajak yang dibawakan Nyotam berupa Pabel ialah dongeng, deodo, ngeng. Ya, lanjut, Bang. Paulus mengajarkan dongeng, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng. Dengar dulu. Bentar dulu. Kalau diskusi itu pakai data. Paulus menggunakan dongeng. Aduh, berat saudara-saudara. Paulus menggunakan apa, Bang? Paulus nggak, aduh, berat paman. Paulus nggak, aduh, berat paman. Paulus menggunakan, aduh, paman. Paulus menggunakan paman. Paulus menggunakan deodo, deodo, ngeng. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus, saudara. Bang, janganlah kayak kebabi-babian, mentang-mentang abang makan babi. Kata Yesus, jangan memberikan barang yang kudus ke dalam babi dan anjing. Abang malah memakan babi dan anjing. Apa gara-gara itu abang jadi kebabi-babian? Bang, babi itu salah satu hewan yang tidak bisa diatur. Bicara tuh pakai data. Babi kalau nggak pakai data, Bang. Cuman kayak gitu, ngapain? Ya, kalau cuman bilang ngapain, Bang, naik komal? Ini nggak berdebat, nggak layak abang berdebat sama aku. Abang itu layaknya bertanya. Hah? Apa? Jangan di off kan? Ya, abang berisik. Aku ngomong pakai data, abang berisik. Terus apa? Itu kan? Apa? Ku bilang Kristen mengajarkan dongeng. Itu dalam kitab kalian dongeng. Lebih mengajarkan dongeng. Mana datanya coba? Yang mana datanya mana? Baca Al-Quran. Kau yang menuduh aku pula yang kau suruh buktikan. Adalah kerjaan orang Kristen ini dia yang masa aku kau suruh? Aku kau suruh untuk membuktikan Al-Quranku dongeng. Makanya kau gilanya jangan sungguh-sungguh, Bang. Mentang-mentang kau makan babi yang pernah kesurupan setan gara-gara Yesus, kau jadi kesetanan dan kebabi-babian di sini, Bang. Mari kita bersifat kemanusiaan. Jangan 100% babi, 100% manusia, Bang. Cukup aja Tuhanmu yang 100% Tuhan, 100% manusia, Bang. Jangan kau ikut-ikut 100% babi, 100% manusia. Jangan. Gak perlu kayak gitu. Jadilah manusia sejati. Kalau bicara terarah. Yang minum kencing unta. Kenapa memangnya ada di Kristen dilarang minum kencing? Ada di Kristen dilarang makan kencing manusia, minum kencing manusia, makan tai manusia, ada larangannya. Ada Yesus larang? Kami nggak diajarkan. Nggak diajarkan memang, tapi dilarang nggak? Tidak ada dalam Alkitab. Apa itu kayak gitu? Kutanya, kan diajarkan nggak? Memang apa-apa kalian nggak diajari sama Yesus? Emang kalian diajarkan menikah? Ada Yesus ngajarin kalian cara menikah? Tapi kenapa kau nikah? Mending kau jomblo ke Yesus. Memang nggak ada Yesus ngajarkan apa-apa. Yesus cuma mengajarkan hukum kasih. Kasihilah sesamamu, kasihilah sesamamu. Udah.
Nggak ada diajarkan cara menikah, nggak ada diajarkan cara makan yang betul. Banyak yang nggak diajarkan. Pertanyaanku, ada larangannya minum tai manusia, minum kencing manusia, makan tai manusia, ada larangan dari Yesus? Ada di kitabmu. Pernah Yesus bilang begini, wahai pengikutku, dilarang makan tai Makanya manusia. kalau orang jawab, Apa jawabanmu? jangan terus. Habisnya kau nggak kau boleh diklasifikasikan ke dalam hama peradaban, Bang, karena dari tadi ucapanmu tidak membawa data, tidak membawa karya ilmiah, tapi menuduh kami begitu aja. Sejak kapan Nabi Muhammad mengajarkan minum kencing onta? Nabi Muhammad mengajarkan kalau badan kalian sakit, minumlah susu onta yang dicampur kencingnya, karena waktu itu nggak ada tolak angin. Mana ada Nabi kuperintahkan minumlah kencing onta? Kalau ada orang Islam yang minum kencing onta tidak mengikuti aturan Nabi Muhammad, itu goblok. Aku yang bilang. Berarti Nah. Tuhan kalian Muhammad. Assalamualaikum. Ya, bentar Bang Wilson. Kok Tuhan gua, kenapa kau lari-lari, Bang? Tadi bahas kencing onta, sekarang Tuhan gua Nabi Muhammad pula. Janganlah kau mentang-mentang kau nyembah orang Yahudi. Begini loh, Bang, aku tahu berat rasanya menyembah orang Yahudi. Berat menyembah Tuhan yang terkutuk. Bentar dulu ya Bang Wilson, ku hadapi kawanmu. Hargailah kawanmu. Berjuang Kok ya. Ripa ini kok ngomongnya nggak ada etika sama sekali. Etika mana? Aku ngikutin Yesus kok. Yesus kayak gini kalau ngomong. Kata Yesus, bodoh kali kalian, kata Yesus. Kata Yesus, perempuan di luar Yahudi anjing. Yesus yang bilang. Aku ngikutin Yesus. Aku pengikut Yesus. Diam dulu ya. Jadi di sini karena aku ke Bible-Biblean, jadi kadang karakterku itu kayak Yesus, suka marah, ngacak-ngacak orang jualan. Yesus itu ngatain orang bodoh. Yesus begitu, Kak. Ada, ini Yesus bilang ini nih, bodoh kali kalian, kata Yesus. Nih, Yesus bilang gitu loh. Ya, masa kau aja nggak kenal Yesus, aku aja bisa mengikuti karakter Yesus. Yesus berkata dalam Lukas pasal 24 nomor 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang goblok. Jangan ngarang. Loh, kau kayak gini lah, aku tunjukkan ayatnya, kau bilang pula aku ngarang. Yesus bilang muridnya bodoh. Kok aku pula nih. Alkitab mobil sabda Lukas 24 nomor 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Goblok. Itu goblok, kata Yesus. Goblok loh. Bukan, aku kan ke Yesusan aku kemasukan Yesus kayaknya ini. Aku ini sering ke Bible-Biblean Bang kalau debat sama orang Kristen. Soalnya gimana ya, aku kalau udah baca Bible langsung berubah. Iya memang, astagfirullah ya Allah, nggak mau lagi aku kayaknya ngikutin Yesus inilah. Kasar kali memang mulutnya. Gimana bang? Gimana bang? Aku pengen ikutin Nabi Muhammad lah. Kalau Nabi Muhammad itu lemah lembut, Nabi Isa lemah lembut. Nabi Isa itu tidak pernah berkata kotor loh. Kalau Yesus kok kejam kali ya. Orang di luar Yahudi anjing katanya. Wah, ngeri kali. Tidak pantas memberikan remahan kepada anjing katanya. Disamainya perempuan sama anjing. Ya. Apa bang? Aduh ya Allah, ampunilah aku karena telah mengikuti tokoh Bible ya Allah. Memang nggak percaya aku kalau yang Yesus itu asli Nabi Isa ya Allah di dalam Bible itu. Itu karena kalian sendiri, bukan karena orang lain. Apa? Kenapa kami? Apa kami? Apa bang? Apa? Bagaimana? Main miot kenapa? Ngerti kami bahasamu, jangan pakai bahasa roh. Ayo. Apa? Yang jelas lah bang ngomong. Aku capek kuliah tinggi-tinggi. Belum tinggi sih, masih S1. Tapi kalian ngajak aku ngomong pakai bahasa roh, nggak paham aku. Kata Yesus dalam Matius 15 nomor 26 ya, nomor 26 nih. Ini Yesus yang bilang nih. Berat ini memang. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di luar Israel ternyata anjing katanya bang. Keras sekali bahasa Yesus ini. Aku kalau udah baca Bible agak keras aku. Oke. Apa bang? Gimana bang?
Bang, kalau bicara tuh pakai data lah dulu, data. Kayak aku nih sibuk, aku nunjukin Bible kalian. Kalian sibuk kencingin Bible kalian, nggak ada Bible yang dibawa dari tadi. Bawalah Bible sama aku kalau seandainya bicara. Aku lebih menghargai kalian yang baca Bible. Bawalah satu ayat yang teduh yang bisa ku dengarkan contoh. Amsal pasal 7 nomor 18. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tak ada di rumah. Mungkin tenang kalian kalau baca firman Tuhan. sapi betina, sadar. Hah? Sapi betina. Mentang-mentang Tuhanmu dikatai domba, kau bilang pula kami umat Islam ini binatang. Janganlah kau jangan main mute gimana bukan orang mau nunjukin gitu. data. Ya orang udah kamu Weli dulu nyerocos ada gantimu terus. bang. Nggak ada kau dari tadi ngomong biar aku sama Kak mana tuh Kak Mesra ini paham Bible dia. Kak Mesra masa Tante gara-gara Rita. kalian bilang Yesus kalian Tante Rita. iya Tante, Kak. Tante. Ya. Kenapa kesetanan gitu? Gara-gara baca Bible Kenapa Kak. kesetanan? Gara-gara baca Bible. Bukan karena Bible. Emang kakaknya kayak Kau setan. nanya, aku keras kayak gini habis baca Bible, kau tanya aku jawab Tante. nggak percaya kau. Andai Tante, kau Tante tanya Rita. orang jawab nggak percaya, ngapain kau Bukan tanya aku? kesetanan. Bukan kesetanan. Gara-gara baca Bible ini. Tante, Gara-gara Tante. baca kitab Yeskiel 23 nomor Iya, 20. iya. Oke. Tante, Dia bersundal dengan laki-laki Asyur yang Tante. kelaminnya sebesar punya keledai. Apa nggak kesetanan aku Tante. Kak? Birahi aku. Iya, Terus Tante, belum lagi Tante ku baca, Rita. tumpaslah suku Amalek dan anak-anak. Kalau ada yang perawan, ambil. Kalau yang amat udah dibolongin sama lakinya, bunuh. Apa nggak kesetanan aku Kak? Apalagi pas aku baca di kitabmu ya kan Kak. Kayak gini bunyinya ya kan. Marilah kita memuaskan birahi, suamiku tak ada. Apa nggak kesetanan aku bang? Aku lagi sendiri pula, birahilah aku. Untung aku beli dildo gara-gara baca ayat itu. Untuk kemarin ada Kak ceritanya kan, gara-gara terbaca aku Amsal 7:18 kan, pengen ku beli dildo waktu itu. Cuman ingat ajaran Nabi Muhammad, Allah tidak akan melihat orang-orang yang mengawini dirinya sendiri. Maksudnya apa? Mencoli Kak. Ingat aku ajaranku, astagfirullah, aku Islam ya Allah. Islam ajarkan supaya tidak mencoli. Tapi gara-gara baca Bible pengen beli dildo aku Kak. Oh iya. Kak, Coba. Tante, Tante Rifa. Iya. Denger dong, jangan gantian dong Udah bicaranya. gantian. Ayo ngomong Kakak, kasihan Kakak ini ya. Tante tadi praktekin kayak itu ya, kayak BABI sama suara Bi, kenapa babi? persis banget Tante. Hah? Mirip dah. Mirip. Oh iya, Sama aku Tante. ini gini loh Kak. Kadang Kak ya, kadang kita bisa kebabi-babian kalau setelah baca Bible. Kenapa? Karena dalam Bible Coba lagi itu Google, Kak. banyak Coba lagi kelakuan Google. nabinya kayak babi. Contoh, Coba lagi Google. masa ada Denger nabi? deh. Yang berarti Ngapain siapa? kayak gitu? Wah, sulit sekali. Gugup lah. Berat saudara, malah pengen dengar suara babi dia. Kupikir kakak Coba tadi pengen Google Ya, ilmu. silakan lah. Kalau saya nggak ngerti, silakan tunjukkan. Kakak lihatlah di YouTube kalau pengen dengar kayak mana suara babi. Gugup lagi coba Silakan. Kakak. Kamu pakai datanya, saya terima. Tante. Silakan. Kak apa kakak ini? Kakak lagi dengar debat, kakak masuk pula ke sini. Kakak, aku mau tanya, kenapa Tuhan yang ngambil bini orang dalam 2 Samuel pasal 12:8 itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus, Kak? Sungguh nekat kakak ini ketemu Uni Ripa. Akhirnya tahu Tuhannya pernah ngambil bini orang. Aduh ya Allah, berat saudara. Berhadapan dengan apologet yang sudah bertahun-tahun membaca Bible dan bahkan ke Bible-Bibelan tuh berat. Apalagi kayak saya kalau udah ke Bible-Bibelan, waduh, berat. Birahi. Ya, kenapa? Bacaannya Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi. Apa enggak birahi saya? Ntar aku telepon anakku. Apa sayang, assalamualaikum anak bunda, anak ibu. Ya nak. Jangan berantem lah kayak Yakub sama Tuhan. Iya. Jangan berantem kayak Yakub sama Tuhan. Udah, yang kalah nanti ibu kasih duit. Yang kalah ibu kasih duit nanti. Berantem dulu, yang kalah ibu kasih duit ya nak. Siapa yang kalah nanti ibu kasih duit ya. Soalnya kalau di Bible Tuhan kalah waktu Yakub berantem sama Tuhan. Ya, kalian kalau yang berantem yang kalah ibu kasih duit. Siapa yang kalah ibu kasih duit. Ya, pokoknya yang kalah ibu kasih duit ya. Di Bible itu Yakub berantem sama Tuhan, Tuhan kalah. Siapa yang kalah dia yang mulia. Ya, kalau Arum dan Cahaya berantem, coba, ayo jedot. Kalau kalian saling menjedotkan kepala, ya, yang kalah yang menang, yang kalah yang menang, ya, yang kalah yang menang. Ibu kasih duit. Ayo, baku hantam. Sudah puas ke Bible-Bibelan. Tuhan berantem dengan Yakub, Tuhan kalah. Siapa yang kalah di antara kalian berdua berantem, ibu kirim duit. Belikan makanan enak.
Udah, puas. Islam mengajarkan kita menyambung silaturahim, anakku. Di Bible memang Tuhan bergelut dengan Yakub, kalah. Kalian Islam bukan Kristen. Oh, Arum kalah, Arum dapat duit, Arum kalah. Iya. Arum dapat duit, nanti Ibu kirim. Yang kalah yang dapat duit. Aduh, sedih kali anakku ini. Sabar nakku, istighfar nak. Nak bilang nak auzubillah, biar enggak ada setan nak, biar enggak ke setan anak. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Baca Dek. Baca Kak. Aku dihancurin. Iya, Arum dapat duit, Arum kalah ya. Ya. Maaf ya saudara-saudara, ini nih gara-gara anakku sering dengar Bible. Makanya aku menghindar dari mereka pas debat. Soalnya mereka sering dengar aku baca Bible, jadi mereka kayak gini mungkin. Udah ibu bilang jangan ngikutin apa yang terjadi dalam Bible. Ketika ibu sedang menginjili kawan Kristen, kalian jangan ikut. Ini ikut pula baca Korintus, Efesus. Berantam kan jadinya. Di Al-Quran Nabi Muhammad mengajarkan kita menyambung silaturahim. Ikuti Nabi kita, Nabi kita mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kata Rasulullah itu dia adalah orang yang sangat menyambung silaturahim. Ini ngikutin Bible, Tuhan berantam sama Yakub. Dapat duit yang kalah, yang kalah dapat duit. Pokoknya siapa yang kalah dapat duit ya. Jangan usahakan menang. Susah. Apa nak? Iya nak, memang kayak gitu nak. Iya nak, makanya ibu bilang besok kalau ibu diskusi memang harus menjauh sama Arum. Rusak mental Arum kalau sering ibu bacakan Bible. Ini buktinya sering berantem gara-gara sejak ibu baca Bible. Mungkin sering dengar ibu bilang Tuhan berantem sama Yakub, akhirnya Arum ikut-ikutan berantem. Iya, insya Allah Arum akan ke Solo dalam waktu dekat. Karena memang Arum adalah seorang muslimah yang harus belajar bekerja. Ya, Arum muslimah itu nggak boleh malas. Yesus di dunia nggak pernah kerja. Dia ketika butuh sesuatu ambil punya orang, itu nggak boleh dicontoh ya nak. Nabi Muhammad itu bekerja. Jadi Arum SMP saja sudah mengelola rumah makan. Itu mantap. Sabar. Setahun lagi nak. Sabarlah nak. Setahun lagi. Arum muslimah itu wajib bekerja. Nabi kita kerja, mengembala dan jualan. Yesus memang bapaknya tukang kayu. Ya, tapi kan Yesus kan kalau bekerja kenapa dia ngambil kredit orang? Jadi kita harus kerja ya nak. Jadi Arum SMP harus sudah mulai bekerja. Ya. Nak, boleh ibu menginjili? Pokoknya Arum menang hari ini. Arum yang menangis, Arum menderita, Arum menang. Arum telah memikul salib, kata orang Kristen. Arum menang. Ibu kasih duit, nanti ibu kirim duit. Sabar ya ibu menginjili, boleh nggak ibu menginjili orang Kristen di Komal Bang Baru? Boleh? Boleh sayang? Boleh nak? Boleh sayangku? Allahu Akbar nak. Kita injili orang Kristen biar pintar ya nak. Allahu Akbar ya nak. Subhanallah. Rum bilang auzubillahi minasyaitonirrajim biar nggak ada setan. Kesabaran Arum telah habis. Ya Allah, nak, kesabaran kita tidak boleh habis. Jangan kayak Yesus yang gara-gara lapar melihat pohon ara tak berbuah dikutuk jadi kering nak. Jangan kayak gitu. Astagfirullah nak. Sayang, semua sayang Arum kok. Buktinya ibu akan membuat sebuah perusahaan besar buat Arum nanti. Insya Allah. Ya, setidaknya ibu punya usaha untuk mewariskan usaha sama Arum. Kalau Yesus kan dia bisa nurunin roti dari langit, tapi mamahnya nggak punya toko roti. Ya memang kita nggak tahu, mungkin mereka nggak mau hidup kaya karena mereka kan rendah hati, tidak sombong ya. Tapi memang Arum nggak boleh tiru Bible ya nak. Jangan Arum tiru Yeskiel pasal 23 nomor 20. Jangan baca ya. Arum jangan baca Bible ya. Arum dengar ibu, jangan baca Bible ya. Arum aja nggak paham. Arum nggak paham, ya udah jangan. Alhamdulillah Arum nggak paham nak. Jangan baca Amsal, Kidung Agung sama Yeskiel ya, nggak boleh ya nak. Baca Al-Quran ya nak, biar tenang hati kita, lembut raut pembawaan kita ya sayang. Semangat anakku. Kalau jadi jahat kenapa? Gara-gara kesetanan. Makanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kok jadi jahat nanti masuk neraka. Iya. Ya, ayo baca dulu biar tenang jiwanya. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu. Baca 3 kali dulu nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah. Teman kawan-kawan ya, saya tanggung jawab, saya harus menginjili anak saya juga ya. Jangan menginjili orang Kristen aja ya. Orang Kristen pintar, anak saya bodoh, nggak mau saya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca.
Tarik napas dulu, tarik. Tarik, buang. Jangan nangis. Yesus memang pernah ketakutan dulu, tapi nggak usah ditiru kayak gitu. Ketakutan berlebihan tuh nggak boleh. Sampai keluar keringat, nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau Arum marah nanti. Wah, bisa kering pohon ara nih. Arum jangan kayak gitu, marah jangan ngacak-ngacak orang jualan, nggak boleh ya. Marah itu boleh, tapi sekuat-kuat manusia adalah yang paling bisa menahan amarahnya, itu manusia terkuat. Jadi ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu. Sekali, cepat biar ibu langsung di sini. Ibu langsung biar menginjili orang Kristen di sini. Coba, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan dikasih orang. Oh iya dah, enggak. Jangan tahu orang-orang. Ah, ini urusan keluarga ini. Lanjut nak, bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang benar tak nak? A'udzubillahi. Jangan kayak Oten baca Bible. Ah, sembarangan. A'udzubillahi. Enggak ada yang denger nak, enggak ada. Lanjut Bang Baru, enggak mau anakku didengar Bang Baru. Lanjut Bang. Tenang kan setelah mengucapkan lafaz itu? Ibu nggak tenang karena ibu baca Amsal 7:18. Arum tenang karena bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah kayak raya. Iya, sabarin. Ibu kayak gini nih gara-gara. Maaf ya, nak, ibu harus berjuang supaya orang Kristen pintar. Kasihan mereka. Masa mereka nggak bisa bedain mana Tuhan, mana manusia? Jadi ibu kuliah selama ini untuk mereka, nak. Tapi ibu punya tanggung jawab untuk mendidik Arum juga. Bahwa kita harus mengucapkan lafaz-lafaz mulia seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahirabbil alamin. Nggak boleh kita bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Tahu-tahu tuannya nggak dipuji-puji, nggak boleh ya. Arum istirahat saja. Insya Allah Arum adalah anak soleha yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Arum sering baca Al-Quran, nggak pernah baca Bible, ya. Saya dipindah aja. Siap. Nanti ibu pindahkan ke Golgota Cahaya itu ya, biar disalib dia di situ ya. Disalib dia. Ya, oke. Oke nak, ibu bertugas lagi anakku. Boleh ibu bertugas lagi anak sayang? Supaya ibu memberitakan Injil ke seluruh makhluk, boleh? Assalamualaikum anakku sayang. Subhanallah anak soleha, Masya Allah, I love you sayang. Mwah. Cantik. Mau dengar ibu menginjili orang Kristen, boleh? Tapi nanti jangan nanti rusak mental Arum. Nanti ibu baca ayat Amsal, nanti Arum terkejut. Jangan ya nak ya, bahaya nak. Makanya ibu jauh dari. Soalnya agak angker. Nggak, masa Arum dengar baca kayak gitu, nggak bagus. Arum masih 12 tahun ya. Bunda Maria umur 12 tahun udah hamil. Arum nggak boleh, Arum masih kecil ya. Udah ya nak ya. Udah ya sayang. I love you. Cium ibu. Bentar. Apa? Bentar. Aku masih live. Ini masih live. Oh, masih banyak orang Kristen yang antri ini nak, harus disembuhkan mereka. Kasihan loh. Kasihan rusak peradaban nanti kalau mereka nggak disembuhkan nak. Ya. Mau undang mama. Iya nanti. Undang mama teleponnya. Ibu matikan apanya ya, suaranya ya. Oke lanjut. Baik, itulah saudara-saudaraku ya. Mohon maaf, aku nggak mau menginjili orang Kristen aja. Aku juga harus mencerdaskan anakku di sini. Ya lanjut. Berakhir sudah diskusi dan debat Unirfa dan Bang Faruk dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.